Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Kita lanjut ya bedah buku Healing and Recovery-nya. Bang Answar, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Lanjut lagi kita bedah buku Healing and Recovery ya malam ini. Oke. Ini kita lanjut ya. Ketika kita keluar dari lokalitas, ini malah lokalisasi. Lokalitas. Kita memasuki sebuah medan energi yang berbeda. Pengalaman yang terjadi kemudian adalah ekspansi. Sebuah pengalaman yang diperluas. Yang lebih besar dalam intensitasnya. Lebih memenuhi dan menyenangkan, dan setelah itu kita merasa bersukacita dan bersyukur, alih-alih puas. Perbedaannya adalah rasa syukur yang mirip dengan kesukacitaan. Kepuasan yang berasal dari hasrat sering membuat kita merasa kehilangan dan bersedih setelah mendapatkannya. Kenapa? Pengalaman itu membuat kita merasa bersedih, kehilangan, tidak lengkap, dan kurang. Yaitu karena kita menempatkan sumber di luar diri kita. Jadi sesuatu yang kita menganggap bahwa sumber itu ada di luar diri itu akan menyebabkan penderitaan ya. Rasa kepolosan yang muncul kemudian menempatkan kita kembali di Taman Eden seolah-olah kita belum memakan buah apel dari pohon kebaikan dan kejahatan. Seolah-olah rasa kepolosan itu membawa kita keluar dari medan hasrat hewani dan menempatkan kita kembali ke dalam medan kepolosan dan kesadaran terhadap kebenaran tentang siapa diri kita sebenarnya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu pengalaman terbesar manusia. Pengalaman hanyalah pengalaman, ya, termasuk pengalaman seksual. Nah, konteksnya lah yang menentukan ya sifatnya. Jadi konteks diri kita lah yang menentukan pengalaman itu. Apakah itu akan menjadi pengalaman yang memicu rasa bersalah, yang membuat frustasi dan memanti kecemasan, ataukah itu akan menjadi salah satu pengalaman terbesar manusia? Seksualitas bisa dialami dengan banyak cara, tinggal kita ya memilihnya. Sekarang kita masuk ke bab 7, bab soal penuaan. Bagaimana hubungan antara tubuh, pikiran, dan spirit terkait dengan proses penuaan? Kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasikan aspek-aspek dalam diri kita yang nyata
dan melepaskan identifikasi yang tidak nyata. Di manakah manusia mengalami pengalaman? Ketika penelitian kami menyentuh masalah ini, ditemukan bahwa kita tidak tunduk pada banyak hal yang menurut dunia tidak bisa dihindari. Penuaan adalah serangkaian identifikasi, program, stereotip, pola-pola perilaku, dan skrip. Tahu ya, skrip itu ya, maksudnya skrip itu bahasa. Ya. Wah, lumayan ini ya. Kita kan menganggap penuaan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan memang agak agak unik penuaan ini. Karena sel-sel kita itu tidak pernah tua, dia terus regenerasi, ya kan, atau bertahan gitu ya. Seperti itu. Jadi dia adalah program, ya, skrip. Jadi ini beruntung ini bagi kita yang mendengar berita ini, penuaan itu adalah program, pola perilaku, dan skrip. Bukan hal yang tidak bisa dihindari. Yang mengalami kehidupan tidaklah memiliki umur dan tidak tunduk pada penuaan. Kita mesti bertanya, apakah kita ini adalah yang dialami atau yang mengalami? Ada mitos parubaya, pola kesehatan, pola seksual, dan masalah berat badan yang sepatutnya dipertimbangkan pada saat parubaya. Begitu juga dengan pernyataan bahwa tubuh melakukan apa yang diyakini pikiran bersama dengan fisika yang terkait dengannya. Beberapa fakta dan gagasan akan dipertimbangkan, seperti fakta bahwa tubuh sesungguhnya adalah akibat, bukan penyebab, dan tubuh tunduk pada apa yang kita yakini dalam pikiran. Ada kebebasan untuk memilih berbagai pola ini. Ada yang mengadopsi pola keluarga dan pola sosial, serta pengaruhnya terhadap pikiran dan keyakinan kita tentang umur panjang. Perasaan bahwa kehidupan kita adalah sebuah kontribusi atau sharing membuat perbedaan dan memiliki nilai. Ada beberapa eksperimen hipnosis yang layak ditinjau seiring dengan beberapa hal aneh lainnya yang terjadi dalam sains, termasuk contoh klinis yang disebut progeria dan maknanya bagi kita. Penuaan akan dipertimbangkan sebagai fenomena kelas. Apa maksudnya ini? Kita juga akan melihat jenis kelamin dan umur. Seluruh masalah penuaan menyita pikiran setiap orang ketika mereka bertambah umur. Dan fakta-fakta serta fantasi-fantasi bisa diuji dan diidentifikasikan ulang dengan menggunakan pengetahuan dari sifat kesadaran itu sendiri. Kalau kita bukan selidiki, nggak usah selidiki lah. Kalau kita lihat saja apa yang berkembang di masyarakat,
Kebenaran itu kita lihat sebagai semakin tua kan semakin tidak berdaya ya. Itulah penuaan. Peta kesadaran sekali lagi menyediakan sebuah orientasi untuk pokok bahasan tentang perilaku manusia dan siapa aku. Tentang perilaku manusia dan siapa aku. Untuk mengingat kembali bagian tersebut adalah model numerik yang menunjukkan medan energi dari level-level kesadaran beserta dan kekuatannya dimulai dengan kematian 0 dan pencerahan paripurna di level 1000. Level apati di 50 lebih lemah dibanding dengan level fear di 100 dan seterusnya. Jadi ini dia ulang-ulangi lagi ya bahwa pokok bahasan jadi peta kesadaran itu pokok bahasanya tentang perilaku manusia. Dan siapa aku? Ini penting. Jadi dia bahas kembali. Di level 250 ada netralitas. Di level 500 ada cinta. Di bawah level keberanian, seluruh medan energi bergerak ke arah negatif. Dan di atas level penting ini, seluruh medan energi bergerak ke arah positif. Kita masih dengan kata lain, medan-medan energi positif itu bersifat memelihara, mendukung, dan menghargai kehidupan. Dan menilai kehidupan sebagai sesuatu yang sakral. Sementara di bawah level 200 itu melawan kehidupan, tidak mendukung kehidupan, dan kenyataannya pada dasar tabel medan-medan itu bersifat destruktif. Kehilangan energi, kehilangan semangat, pengecilan, keterjebakan, dan penggelembungan ego. Semuanya adalah proses negatif dan mengarah pada bagaimana kita melihat dunia dengan cara yang negatif. Semua itu juga mengarah pada bagaimana kita memandang Tuhan dalam cara yang sangat negatif, bahkan menyangkal keilahian. Ada penyangkalan terhadap keilahian diri. Penting untuk mengemukakan kembali hubungan antara pikiran, tubuh, pikiran, dan spirit. Untuk mengetahui arti sesungguhnya hubungan tersebut, karena ini sangat penting untuk melihat proses penuaan. Penting untuk mengetahui dan menyadari melalui refleksi dan kontemplasi bahwa tubuh tidak mampu mengalami dirinya sendiri. Berkali-kali hal ini diulangi. Tubuh tidak memiliki kapasitas untuk mengalami dirinya sendiri. Berkali-kali hal ini diulangi ya. Pengetahuan tentang tubuh dan apa yang terjadi dengannya muncul dari sensasi-sensasinya
Tetapi sensasi-sensasi itu tidak memiliki kapasitas untuk mengalami dirinya sendiri. Pengalaman itu harus terjadi dalam sesuatu yang lebih besar daripada tubuh dan sensasinya, yaitu pikiran. Ya. Karena pikiranlah kita menyadari apa yang terjadi di dalam sensasi-sensasi. Sensasi-sensasi mengungkapkan apa yang terjadi di dalam tubuh. Jadi dari sini sebenarnya itu kita sudah bisa merdeka itu. Ternyata masalahnya di dalam pikiranku, bukan di dalam tubuhku. Tetapi karena pandangan mekanis, semua dianggap masalah penyakit-penyakit itu adalah masalah tubuh. Ya kan? Itu persoalan ya. Itu persoalan. Pikiran sendiri anehnya juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengalami dirinya sendiri. Sebuah pikiran atau thought tidak bisa mengalami pikirannya sendiri. Feeling juga begitu. Memori juga begitu. Agar pikiran dialami, harus dialami oleh sesuatu yang lebih besar dari pikiran. Dan itu adalah medan energi kesadaran yang lebih besar dari pikiran dan lebih inklusif. Kesadaran itu sendiri dan bagaimana kita tahu apa yang kita sadari berasal dari medan yang tak terbatas dan tak punya batasan yang disebut awareness. Awareness itulah kita tahu apa yang terjadi dalam kesadaran. Karena kesadaran, itulah kita tahu apa yang terjadi di dalam pikiran. Pikiran membuat kita sadar pada apa yang terjadi dengan sensasi-sensasinya. Sensasi-sensasi membuat kita sadar pada apa yang terjadi dengan tubuh. Maka sesungguhnya kita adalah yang sadar dan terjaga. Self-awareness. Aku sejati, diri yang tak terbatas, dan kesadaran itu sendiri. Sejatinya, kita berada jauh di atas level tubuh. Hal yang menarik adalah tubuh mengekspresikan dan melakukan apa yang diyakini oleh pikiran. Cuman lagi-lagi kan, keyakinan di sini kan maksudnya itu belief system ya, bukan confident. Kita itu ya itulah ya. Agak kebalik-balik pemahamannya secara bahasa itu. Dengan kata lain, tubuh menjadi seperti wayang, dikendalikan oleh pikiran. Artinya oleh belief system. Sayangnya hanya sedikit yang menyadari kekuatan pikiran atas tubuh. Ketika kita mencermati peta kesadaran, kita bisa melihat bahwa tubuh fisik memiliki level energi 200, sama seperti bumi. Dan energi pikiran jauh lebih kuat di kisaran 400-an ya. Dan energi tubuh sifatnya netral. Mempertimbangkan hal itu, pikiran mendominasi tubuh yang hanya memiliki energi di level 400. Konsekuensinya adalah keyakinan, gagasan, pikiran, konfigurasi, pola, dan skrip yang diyakini pikiran diadopsi oleh tubuh dan mulai tercermin dalam penampilan fisik tubuh. Prinsip ini penting untuk dipertimbangkan lebih jauh. Jadi apa yang kita pernah lihat di masa lalu itu menjadi belief system. Ya kan? Menjadi belief system. Di akhir bab ini ada contoh-contoh fisik dan cara-cara untuk memverifikasi prinsip ini.
untuk diri kita sendiri. Misalnya, bagaimana kita membatalkan mitos parubaya. Jadi, apa sih mitos parubaya itu? Kalau sudah umur 45, siap-siap nyetok obat-obatan, nyetok minyak gosok caplang, ya. Itu mitos-mitos. Itu kan mitos parubaya itu. Kalau sudah umur parubaya, siap-siap kena banyak penyakit. Seluruh gagasan tentang kerentanan usia tua, gagasan tentang menurunnya kesehatan dan sistem keyakinan bahwa segala sesuatu tidak bisa dihindari dan pasti menjadi bagian tak terpisahkan dari proses tubuh itu sendiri. Hanya sedikit yang menyadari bahwa semua sebenarnya berasal dari pikiran. Ini bisa ditunjukkan dengan contoh klinis yang sangat sederhana, seperti hipnosis. Jadi banyaklah ya contoh hipnosis itu. Ada yang awalnya ketakutan sama ular, tiba-tiba enggak. Itu kan contoh-contoh keyakinan ya. Melalui contoh klinis ini, bisa dilihat bahwa melalui hipnosis, tubuh mencerminkan dengan tepat apa yang diyakini pikiran, cara berdiri, cara membawa diri, dan sikap terhadap tubuh. Lelaki tua ini memandang tubuhnya seolah-olah tubuhnya lemah. Ia dipenuhi pikiran bahwa ia mungkin akan jatuh dan pinggulnya bisa patah. Alhasil, ya itu yang terjadi. Apalagi kalau yang merasa dirinya dikutuk. Terjadilah itu. Apes terus ya. Apes. Itu harus, ada teman saya di kantor itu merasa dikutuk. Contoh lain dalam hal ini adalah kepribadian majemuk ketika salah satu kepribadian memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kesehatan, kehidupan, hidup dan penuaan dibandingkan dengan kepribadian yang lain. Tubuh merefleksikan keyakinan kepribadian yang dominan saat itu. Dan jika satu kepribadian yakin tentang asma, ketika dalam tubuh kita, tubuh benar-benar mengidap asma, gitu ya. Tetapi ketika kepribadian itu digantikan dengan kepribadian yang lebih menyenangkan, maka asma tidak muncul dan ia tidak memiliki alergi. Konsekuensinya, lagi-lagi, tubuh fisik merefleksikan sistem keyakinan yang tidak kita sadari. Tentang bagaimana sistem keyakinan muncul, pertama-tama pikiran secara keliru menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki pilihan apapun dan demikian dipengaruhi oleh tubuh dan perjalanan waktu. Dalam hal ini, pikiran memberikan kekuatannya pada kalender. Ini menggambarkan bahwa tubuh pasti semakin tua seiring waktu, gitu ya. Contoh klinis yang menarik adalah progeria, sebuah kondisi genetis ketika kita secara bertahap menua dan menjadi sangat tua, menjadi tua pada usia 5, 6, 7, 8, 9 tahun. Lalu seringkali meninggal pada usia 10 tahun karena usia tua benar-benar membuat jompo. Kematian yang benar-benar bisa terjadi pada usia tua hanya dalam rentang waktu 10
tahun kalender. Begitu. Jika tahun kalender adalah penyebab dan tubuh fisik terdampak oleh kalender, bagaimana itu bisa terjadi? Informasi ini berguna untuk mulai membuka pikiran kita bahwa ada pilihan yang tersedia untuk kita. Juga apa yang kita yakini dari sekarang menjadi sumber program dan skrip yang mulai mengekspresikan diri di level fisik. Ketika melihatnya terjadi pada level fisik karena kenaifannya, pikiran menyimpulkan bahwa penyebabnya berada di level fisik. Ini kesadaran dualitas kan berangkat dari situ. Bahwa penyebabnya di dimensi fisik. Pikiran yang naif melihat hubungan sebab akibat pada level fisik. Sehingga A menyebabkan B, B menyebabkan Z, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu proses penuaan pada level fisik diyakini gitu ya. Padahal itu adalah kesadaran dualitas. Nanti besok kita bahas kesadaran non-dualnya ya. Saya kira itu dulu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jago.